Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fahri Jainuddin, NIM 2224 1010 2093. Saya dari kelas DMJA. Saya akan menjelaskan tahap-tahap cara mendeploy WordPress menggunakan Docker. Nah, ini ialah gambaran dari WordPress yang sudah saya deploy. Seperti ini. Jadi yang pertama itu harus menginstal Docker terlebih dahulu. Berhubung saya sudah menginstal Docker, selanjutnya yaitu menyiapkan lokasi untuk peletaan direktori WordPress tersebut. Jika sudah menentukan lokasinya, kita membuat foldernya. Di sini saya memasukkan direktorinya yaitu di si user aser dan di dalam aser itu. Di sini tinggal perintahkan mkdir penamaan direktori strip docker. Nah, jika udah outputnya seperti ini, itu sudah dibuatkan direktorinya. Setelah itu kita masuk ke direktorinya dengan menggunakan perintah cd wordpress docker. Setelah itu kita sudah masuk, kalau kita sudah masuk ke direktorinya, perintahkan notepad docker compose.yml. Ini itu digunakan untuk konfigurasi eh, docker composernya, docker compose-nya. Nah, di sini berhubung saya sudah mengkonfignya, itu untuk konfignya itu seperti ini. Dari version bentar. Dari version hingga DB data. Konfigurasi ini itu sederhana, namun untuk menjalankan WordPress bersama dengan database MySQL dan menggunakan traffic sebagai reversi proxy untuk mengaksesnya. Jadi di sini saya menggunakan version 3.8. Nah, saya jelaskan sedikit. Ya, untuk servisnya ini itu digunakan untuk mendefinisikan layanan yang akan dijalankan menggunakan Docker. Kemudian untuk WordPress di sini itu digunakan untuk menjalankan kontainer menggunakan gambar WordPress latest. Kemudian label-label traffic digunakan untuk mengkonfigurasi rute dan layanan traffic untuk WordPress. Kemudian ada WordPress DB host, WordPress DB user, WordPress DB password, WordPress DB name. Nah, itu ialah variabel-variabel yang digunakan oleh WordPress untuk menghubungkan ke database nantinya. Kemudian ada volume itu digunakan untuk mengaitkan volume WordPress-nya di host ke direktori var www html di dalam kontainer. Setelah itu ada DB. Nah, itu digunakan layanan DB ini itu digunakan untuk menjalankan kontainer menggunakan gambar MySQL 5.7. Ini adalah database MySQL, tertera image MySQL. Kemudian ada variabelnya juga seperti di atas tadi, MySQL database, MySQL user, MySQL password, MySQL root password. Itu digunakan untuk variabel ini diatur untuk konfigurasi database variabel tersebut. Kemudian ada volume, itu digunakan untuk mengaitkan volume DB data di host ke direktori var lib MySQL di dalam kontainernya. Kemudian ada traffic. Ini akan menjalankan kontainer menggunakan gambar traffic v2.4 sebagai reverse proxy-nya. Kemudian ada comment, itu digunakan mengatur opsi command line untuk kontainer traffic, termasuk mengaktifkan termuka pengguna API dan mengkonfigurasi penyedia Docker. Kemudian ada port, itu untuk mengaitkan port host dengan port container.
untuk memungkinkan akses ke traffic dan antarmuka pengguna API-nya. Nah, kemudian di bawahnya ada volume. Di sini ada volume. Nah, di sini itu digunakan untuk memberikan akses ke soket Docker agar traffic dapat memantau perubahan di lingkungan Dockernya. Kemudian ada volume paling bawah. Itu bagian ini itu mendefinisikan volume yang akan digunakan oleh layanan. Kemudian ada WordPress data. Volume ini itu digunakan untuk menyimpan data WordPress dan untuk DB data ini itu digunakan untuk menyimpan MySQL. Nah, untuk konfigurasinya seperti itu. Kemudian disimpan, di close, kemudian kembali lagi ke PowerShell, perintahkan docker. Setelah itu perintahkan docker compose up min d. Nah, di sini akan running. Kita tunggu saja runningnya hingga tampilan eh seperti hingga tampilannya seperti ini. Paling bawah seperti ini. Hingga WordPress Docker Traffic started. Nah, jika sudah seperti ini, itu kita itu masuk ke Notepad sebagai administrator. Seperti ini, kita masuk ke Notepad. Klik kanan, run as administrator. Yes. Setelah itu file, open. Nah, udah buka Notepad sebagai administrator, kemudian open. Kemudian kita arahkan rutenya di Windows, masuk ke sistem 32 dan masuk ke driver, kemudian masuk ke etc. Kita open, kita enter. Nah, di sini kita all files, kita masuk ke host. Nah, berhubung di sini tadi saya buat dengan linknya itu NIM saya 2224.10.10.2093 .lockout.lokal. Nah, kemudian dengan 127.0.0.1 sesuai dengan kalian yang penamaan seperti tadi di kopas dan ditempel di sini. Nah, setelah itu disimpan, kita kopas dulu ini, nanti kita run ke browser. Kita udah disimpan, kemudian kita mengarah ke browser tadi. Nah, jika mengarah ke browser itu tampilannya seperti ini. Nah, sebelum itu kalau awal banget itu perlu instalasi WordPress. Installation WordPress itu nanti tampilannya seperti ini. Jadi perlu instalasi untuk mengisi title, username, password, email, dan tentang search engine visibility. Kemudian install WordPress, kemudian login ke WordPress. Setelah login ke WordPress akan menampilkan halaman seperti ini. Mungkin seperti itu untuk tahap-tahap deploy WordPress menggunakan Docker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.